Halo semua, di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem backup VPS yaitu snapshot. Nah, jadi di vCloud VPS itu ada dua ya untuk melakukan backup. Pertama ada snapshot, yang kedua adalah backup. Nah, perbedaan antara backup dan snapshot itu dijalankan manual dan dia membackup pada saat kita jalankan. Kalau backup itu dia bisa berjalan secara otomatis, secara berkala, misalnya setiap hari, 7 hari sekali, setiap minggu dan setiap bulan. Nah, kapan kita membutuhkan snapshot ini? Misalnya teman-teman itu sudah melakukan setup, misalnya setup database server. Teman-teman install MySQL Server misalnya. MySQL Servernya itu udah ditanning, performanya udah ditanning lah. Jadi udah komplit, udah bagus gitu. Nah, jadi ketika nanti teman-teman membutuhkan database server, teman-teman bisa mendeploy VPS baru dengan mengambil snapshot yang teman-teman buat gitu. Nah, yang kedua misalnya teman-teman itu mau memindahkan misalnya mau pindah nih dari spek yang reguler mau pakai yang high performance misalnya gitu. Mau dipindahkan pindah VPS gitu. Jadi teman-teman tidak mau mereses VPS yang udah ada tapi mau bikin VPS baru gitu. Nah, daripada config manual ulang dari awal lagi, teman-teman restore aja snapshotnya gitu. Jadi teman-teman jalankan snapshot, setelah proses snapshotnya berjalan, teman-teman deploy server baru, lalu tinggal di restore snapshotnya. Atau misalnya teman-teman itu udah punya web server, udah install Apache atau Nginx. Nah, itu udah dikonfig semua dan udah ditanning, settingannya udah bagus. Nah, itu teman-teman menjadikan seperti master gitu. Jadi kalau teman-teman mau deploy web server, tinggal restore aja master web servernya. Jadi otomatis VPS yang baru dibuat itu langsung terinstall semua web servernya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan IP address-nya aja nanti. Nah, untuk snapshot ini cara aktifkannya gampang banget ya. Jadi teman-teman klik aja di menu produk di sini, lalu pilih VPS server yang mau di snapshot. Misalnya saya pilih di sini VPS Mid Teknologi ya. Lalu teman-teman klik aja di sini tab snapshot. Nah, di sini teman-teman mau kasih nama apa? Misalnya DB server gitu. Nah, jadi ini kita misalnya punya master DB server gitu. Anggaplah misalnya VPS kita ini udah kita setup database servernya. Jadi kalau nanti kita mau butuh database server lagi, tinggal restore snapshot ini. Nah, teman-teman tinggal klik aja tag snapshot. Nah, proses snapshot ini biasanya dia lama ya, agak sekitar paling lama maksimal 1 jam lah ya. Cuman dari pengalaman saya dia semakin besar speknya memang semakin lambat ya. Kalau yang kecil-kecil itu biasanya sekitar 10 sampai 20 menit. Nah, teman maksimal biasanya sih 1 jaman lah. Nah, ini proses snapshotnya sedang berjalan ya. Di sini kan teman-teman lihat statusnya pending, tapi kalau sebenarnya ini lagi berjalan. Kalau teman-teman klik di sini di produk, nanti di sini teman-teman lihat nih snapshotnya sedang loading gitu, lagi progress. Kita bisa klik di sini, klik pilih server detail. Lalu kita cek ya di bagian snapshot. Nah, ini lagi progress kan, snapshot in progress. Dan juga teman-teman harus perhatikan bahwa ketika teman-teman melakukan snapshot ini, saya sarankan teman-teman tidak utak-atik VPS-nya ya. Jadi kalau teman-teman mau lakukan snapshot ini, pastikan VPS-nya itu udah selesai gitu, udah selesai teman-teman setup semua. Jadi tinggal di snapshot aja untuk dijadikan backup gitu. Nah, nanti kita akan coba juga mendeploy server menggunakan snapshot yang sudah ada. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan ada 2 snapshot ya, satu master DB server yang sedang berjalan sekarang, satu lagi ada snapshot dengan nama VPS kosong. Kita akan coba membuat VPS baru, lalu kita ambil image-nya itu image dari snapshot ini gitu. Jadi kita tidak install Ubuntu satu-satu lagi, tapi kita langsung ambil aja. Kita klik produk. Nah, teman-teman klik tambah di sini, klik deploy new server. Nah, misalnya kita ambil yang cloud compute ya. Misalnya yang reguler, pilih Asia, pilih Singapura. Dan ingat ya kalau teman-teman itu untuk di Indonesia, target audiens Indonesia, pengguna aplikasi atau servernya itu diakses dari Indonesia, teman-teman pilih yang Singapura, jangan yang lain-lain. Nah, server image-nya itu teman-teman biasanya kan kita pilih nih mau pakai Ubuntu atau apa gitu. Nah, karena kita mau ngambil dari snapshot, kita ambil image-nya dari snapshot. Kita pilih tab snapshot yang ini. Nah, di sini muncul nih VPS kosong. Teman-teman tinggal klik aja yang VPS kosong. Lalu teman-teman pilih server size-nya. Server size-nya. Oke. Server size
Ini kalau nggak butuh dimatikan aja, kalau butuh di enable aja. Cuman mayoritas untuk rata-rata VPS pasti enable auto backupnya ya. Nah, teman-teman tinggal kasih namanya nih. Namanya apa nih? Misalnya VPS Snap. Nah, gitu. Lalu teman-teman tinggal deploy. Nah, otomatis kita mendeploy VPS baru, tapi image-nya itu mengambil dari image yang dari snapshot. Nah, otomatis nanti semua konfigurasinya akan sesuai akan sama dengan yang image yang kita snapshot tadi. Oke, sangat mudah ya menggunakan snapshot, fiturnya sangat mudah, jadi tinggal klik aja. Cuman kelemahannya dia manual dan memang dibutuhkan untuk case-case tertentu aja gitu. Jadi kalau teman-teman itu untuk mau backup secara berkala, jangan lakukan snapshot tapi lakukan backup gitu. Kalau ingin berkala misalnya seminggu sekali di backup VPS-nya, 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Oke, demikian videonya, semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi.